Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia saat ini, peta kekuatan partai ataupun pengaruh politik dari partai-partai yang ada di Indonesia itu sudah mulai tergambar jelas ya teman-teman. Tentunya kalau kita mau melihat tersebut, kita bisa berkaca kemudian melihat hasil daripada kompetisi pilkada yang ada di Pulau Jawa. Kenapa begitu? Karena Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang penduduknya terpadat, dan selain terpadat juga paling banyak jumlahnya dibandingkan pulau-pulau atau wilayah lain yang ada di Indonesia, teman-teman. Artinya kemudian ketika suara terbesar di Indonesia itu terakumulasi sebagian besar di Pulau Jawa, baru kemudian pulau-pulau lain yang ada di Indonesia seperti Sumatera, kemudian Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Artinya siapa yang kemudian memenangkan pesta politik ini di Pulau Jawa paling tidak kan, itu merupakan gambaran perolehan suara partai mereka kemudian di 5 tahun yang akan datang, tepatnya kalau saat ini 2 tahun 2029. Itu gambarannya ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat saat ini kan memang fase yang memang sangat kritis buat beberapa partai yang eksistensinya sepertinya mulai tergerus ya teman-teman. Nah, berkaca di Pulau Jawa saat ini sepertinya terjadi siklus perubahan pengaruh ataupun pengaruh politik gitu kan, pengaruh politik dan kekuatan politik, yang mana kalau kita lihat selama ini di Pulau Jawa ini kan, di beberapa provinsi itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya nggak terbendung, nggak akan pernah terkalahkan gitu kan. Salah satunya contohnya adalah di wilayah Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah inilah salah satu yang tempat yang kemudian disebut kandang banteng, karena semenjak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasca reformasi, Provinsi Jawa Tengah ini merupakan lumbung suaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan catatannya juga bahwasanya kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah ini dari masa ke masa selalu merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi saat ini apa yang terjadi? Kita semua bisa melihat bahwasanya kader daripada calon dari PDIP kemudian kalah dari seberang, dari calon yang diajukan dari seberang yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Kimples. Dan saya pikir memang Jawa Tengah sebetulnya bukan tempat yang begitu mereka kuasai gitu kan oleh Koalisi Indonesia Maju, sekalipun Koalisi Indonesia Maju itu memang kemudian diperkuat oleh banyak partai. Tapi memang kemudian salah satu efek daripada mantan kader PDIP ya sepertinya yang kemudian sangat berpengaruh, yaitu mantan Presiden Joko Widodo yang kemudian turun langsung menendorse calon dari Kimples di Jawa Tengah. Ini gambaran ya, bahkan di Jawa Timur pun merembet, calon yang dimajukan oleh PDIP juga sekali lagi kalah di situ. Untuk hitungan sementara Ibu Risma Triharini ya kalah dari Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Menyusul di bagian agak ke barat, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, itu Provinsi Banten, calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga sepertinya gugur di situ, Ibu Rahmi Diani ya, kalah dengan pasangannya Andra Soni. Begitupun juga di Jawa Barat, sudah jelas kalau Jawa Barat, artinya Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi juga sudah nggak terbendung lagi ya, sepertinya satu putaran dari 4 pasang yang ada calon. Nah, saat ini memang kemudian yang bisa menyelamatkan wajah ataupun wibawa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Provinsi DKI Jakarta. Nah, Provinsi DKI Jakarta ini sendiri saat ini lagi seperti saring klaim ya, karena memang kemudian calon yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memimpin gitu kan, memimpin dalam saat ini unggul, dan kemudian ada klaim bahwasanya Mas Pramono Anung dan Rano Karno bisa memenangkan ini satu putaran, dan ini masih kita semua menunggu ya, karena memang di seberang juga lagi-lagi ada pasangan yang didukung oleh Kimples, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, dan juga ada calon independen Bapak Darmo Pongrekun ya, yang lagi-lagi memang kemudian didukung oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Nah teman-teman, berkaca dari ini sepertinya PDIP itu agak lengah ya, karena kalau kita lihat pasca Pilpres itu sebenarnya sudah ada hasil yang sebetulnya mengkhawatirkan gitu kan, mencurigakan, mengkhawatirkan kata saya.
Karena di Pilpres calonnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD itu pun kalah di Jawa Tengah. Ini sebenarnya udah alarm bahaya sebenarnya untuk PDIP kan. Kenapa? Karena saya lihat di situ calonnya kalah di rumahnya sendiri gitu kan, di mana Bapak Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD ini perolehan suaranya waktu itu di Pilpres, kalau nggak kurang di Pilpres di Jawa Tengah itu sekitar 36%. Kalah kemudian dengan tokoh yang sebetulnya baru kalau di Jawa Tengah gitu kan, itu Prabowo Subianto dan putranya mantan Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Lagi-lagi memang kemudian pengaruh daripada efek daripada mantan Presiden kita Joko Widodo yang kemudian mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tapi sebenarnya harusnya PDI ketika kejadian itu sudah mulai berbenah gitu kan, ada apa sih gitu kan. Selain efek daripada Joko Widodo pastinya juga ada hal-hal lain yang kemudian perlu diintrospeksi oleh kemudian para petinggi PDIP, elit PDIP gitu kan. Karena memang kalau saya lihat di DKI Jakarta pun saat ini sepertinya tertolong dengan bergabungnya Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah gitu kan, sehingga bisa memimpin. Dan kita pun masih bertanya-tanya kalau 2 putaran apakah kemudian efektif, karena di seberang itu kan banyak partai gitu kan. Nah yang jelas teman-teman, kalau saya lihat ngobrol-ngobrol di masyarakat kalangan bawah yang mereka dulu banyak kemudian yang saya ajak ngobrol itu kan, bahkan kemudian saya bikin konten, saya lihat komen yang saya ajak ngobrol kadang-kadang masyarakat bawah yang dulu saya juga kaget, dulu merupakan simpatisan ataupun fans beratnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika saya ngobrol-ngobrol dikit sebelumnya banyak kemudian terjawab sudah ya, tampak kadang-kadang memang ada kemudian para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kadang-kadang melakukan blunder dalam pada pidato ataupun pernyataannya. Dan saat ini memang kemudian orang-orang kalangan bawah ini sudah bisa mengakses digital. Di era digital kadang-kadang blunder, mungkin memimpin ataupun petinggi partainya mengeluarkan pernyataan yang kemudian bisa membuat ketersinggungan masyarakat kecil, itu kadang-kadang dipotong, di-cut, dan disebarkan gitu kan. Bahkan lewat via digital, tentunya dengan orang-orang yang bersinggungan dengan lawan politik ya pastinya kan, yang punya kepentingan. Dan itu tampaknya sepertinya ya dimakan mentah-mentah, bulat-bulat oleh kadang-kadang masyarakat lapisan bawah. Jadi ternyata ada banyak ya yang seperti itu. Mereka kalau saya tanya, oh ini begini begitu, si ininya kok kayak gitu kan, seperti ini. Makanya kita lihat juga nggak heran, harusnya memang udah mulai berbenah diri dan introspeksi. Dan saya teringat dulu sebetulnya ketika makan di sebuah warung makan gitu kan, mie ayam dulu yang itu kalau di daerah saya dulu di Lampung tuh warung makan yang ramai itu selalu ada sebetulnya kotak tertentu, kotak untuk komplain. Dan ketika saya makan di situ disuruh kasih nulis apa kekurangan gitu kan, apa yang kemudian dianggap kurang daripada yang pemilik warung itu gitu kan, ataupun stafnya segala gitu kan. Kita bebas untuk menulis gitu kan di situ, kemudian nanti kita tinggal di situ, ada yang masukkan di dalam kotak, sehingga kemudian memang efektif ya. Kemudian tokonya tersebut, restoran tersebut laris terus karena memang kemudian selalu introspeksi diri. Dan ini memang yang sebetulnya harus dilakukan ke dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika saya ngobrol-ngobrol kemudian banyak loh, saya juga kaget ya, di daerah saya itu ada beberapa tempat yang even dulu ketika Orde Baru berkuasa, PDIP itu di daerah tempat saya itu menang dulu gitu kan, zamannya Pak Soeharto ya, ketika waktu itu belum pecah ya, antara PDIP dan PDI Suryadi gitu kan. Artinya memang daerah saya dulu, salah satu daerah di sini, saya ingat betul dulu ketika masih zamannya Orde Baru, daerah saya itu salah satu di kampung saya itu, kecamatan 4 saya itu menang PDIP. Nah ketika saya ngobrol-ngobrol kadang-kadang terjawab sudah, karena memang kadang-kadang seringkali kalau saya lihat ya dari pimpinan ataupun petinggi PDIP ini, maaf gitu kan, ini sebagai kontrol ke dalam saya pikir gitu kan. Kalau saya lihat ini kan memang kalau nggak dikontrol, nggak introspeksi, susah kadang-kadang melakukan pernyataan ataupun dalam pidatonya blunder, menyinggung sekelompok masyarakat tertentu gitu kan.
apa banyak kan. Kalau cerita ada dulu cerita tentang tukang bakso segala macam, sekali-kali saya bukan ini memang sekadar kemudian kritik ya, yang kemudian dipotong sepertinya sama lawan politiknya dan kemudian memang ditebar. Nah di era digitalisasi ini kan memang kalau blunder sedikit aja udah langsung menyebar gitu kan. Dan seperti ini kalau dilakukan terus menerus pastinya juga akan membentuk seperti diindoktrinasi gitu kan. Orang lihat ini keluar, oh, bicara tentang orang ibu-ibu yang pengajian, ini cerita tentang orang tukang bakso segala macam. Itu kadang-kadang orang kalau nonton terus-menerus itu terpengaruh gitu kan. Ini terpengaruh. Dan lama-lama akan menjadi suatu nilai gitu kan. Dan tampaknya memang harus PDI memang selain efek mantan presiden Joko Widodo juga dari internalnya juga harus memang kemudian koreksi. Dan saya pikir memang PDIP ini partai yang besar, partai yang lahir di era kemudian dalam tekanan Orde Baru, dipimpin oleh seorang wanita, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, yang pada waktu itu kemudian PDIP ini mendapat represi dari penguasa pada waktu itu Orde Baru. Ketika lahir pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini belum memiliki siapa-siapa, artinya belum memiliki wakilnya kader yang jadi bupati, jadi wali kota, ataupun jadi gubernur. Dan PDIP belum memiliki anggota kader-kadernya yang ada menjadi anggota dewan, baik DPR ataupun MPR. Tapi PDIP berhasil melewati semua ujian tersebut gitu kan. Tapi saat ini juga saya pikir ujiannya juga sangat berat, karena memang kemudian PDIP itu serangannya terkurung ya, bahkan dari pihak-pihak internalnya banyak yang kemudian keluar, dan orang-orang itu kemudian memposisikan diri berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya memang kondisinya kritis, dan PDIP saat ini memang dalam titik terendah, suka nggak suka, dalam perjalanan karirnya di perpolitikan di negeri kita ini. Tapi saya pikir saat ini PDIP masih punya tokoh-tokoh yang memang kemudian masih bisa kemudian untuk menyusun ulang kemudian seperti regrouping ataupun menyusun strategi ulang, dan kekuatannya itu masih banyak ya tokoh-tokoh PDIP yang kemudian masih disenangi oleh banyak lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh yang menjadi idola anak-anak muda gitu kan. Seperti kalau kita lihat ada kemampuan komunikasi yang hebat seperti Bang Adian Apitupulu, kemudian ada Bung Deddy Sitorus, dan enggak kita pungkiri lagi yaitu Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok yang pengikutnya juga militan atau yang disebut Ahoker. Dan saat ini memang ada kesempatan kemudian untuk menggandeng tokoh dari eksternal PDIP yang notabene tokoh tersebut dan para pengikutnya berbeda kemudian ideologinya secara ekstrem. Tapi saya pikir saat ini PDIP butuh tokoh tersebut. Tokoh tersebut adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah salah satu, memang nggak bisa dipungkiri pengaruhnya masih sangat kuat banget. Saya yakin nggak cuma di DKI Jakarta dan sekitarnya, di beberapa wilayah khusus di Indonesia ini Anies Baswedan masih. Karena ketika saya ngobrol-ngobrol sebetulnya banyak juga orang-orang yang dulu nggak suka sama Anies Baswedan, setelah tahu saat ini memang betulnya tahu kenal Anies Baswedan, mereka banyak yang kemudian cinta dan senang sama Anies Baswedan gitu kan. Artinya ini tokoh yang memang potensial kemudian untuk kembali membangkitkan kekuatan ataupun wibawa Partai Demokrasi Indonesia. Nggak harus kemudian Anies Baswedan menjadi anggota PDIP gitu kan. Anies Baswedan tetap cukup berdiri seperti mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dan para pengikutnya, atau ya disebut Anies Baswedan saat ini punya yang disebut kemudian dengan nama anak abah. Kalau nggak digandeng memang repot, karena di seberang memang ada yang kemudian kumpulan partai besar yang namanya King Plus, dan juga kelompok-kelompok dulu yang sebetulnya berseberangan ya dengan mantan presiden Joko Widodo pun bergabung di sana gitu. Kelompok-kelompok yang dulu mendukung dekat dengan Anies Baswedan, bahkan partai-partai yang dekat dengan Anies Baswedan gitu pun saat ini juga bergabung di sana. Artinya memang PDIP nggak punya kesempatan lain kecuali kemudian selain introspeksi internal, koreksi internal partai, ya PDIP harus menggandeng dari eksternal yaitu Anies Baswedan. Karena memang saya harap saat ini memang satu-satunya yang beroposisi, satu-satunya adalah yang punya kekuatan adalah hanya PDI Perjuangan. Saya nggak bayangkan kalau kemudian PDI Perjuangan itu pun tumbang gitu. Sangat sedih ya pastinya teman-teman gitu. Karena
ini memang tinggal satu-satunya partai yang kemudian beroposisi, dan saya pikir memang kalau kemudian sampai kemudian karam gitu kan, dan nggak menutup kemungkinan ya gitu kan, karena memang kondisinya saat ini kalah telak cuma di DKI, harapannya kemudian di Pulau Bali. Ini Pulau Jawa sepertinya kan memang kalah telak. Kekalahan di Pulau Jawa itu adalah gambaran 5 tahun ke depan, tapi saya rasa PDIP masih mampu bangkit, dan kita PDIP masih bisa membalikkan keadaan, bisa menyusun ulang kekuatannya, tentu salah satunya dengan menggandeng Anies Baswedan gitu. Saya yakin sekali kemudian kalau PDIP memberikan tempat khusus buat Anies Baswedan dan para pengikutnya, sekalipun nggak perlu Anies Baswedan kemudian untuk bergabung dengan PDIP. Justru dengan posisinya sekarang semakin banyak orang kemudian yang salut, yang kemudian hormat dengan Anies Baswedan, dan ini sangat penting sekali ya. Itu aja teman-teman, nggak lain kemudian saya mengungkapkan ini karena kemudian kecintaan gitu kan, dan simpati saya sebagai terhadap suatu partai yang memang saya selalu amati gitu kan, memang perjuangannya berat gitu kan, walaupun memang dalam perjalanannya kemudian ketika partai ini menjadi partai besar, mungkin banyak sekali juga oknum-oknum yang melakukan kesalahan gitu kan, yang dan dosa yang di mata masyarakat, sehingga mungkin juga sebagian dari simpatisannya kecewa, tapi memang nggak ada gading yang retak gitu kan. Artinya memang PDIP saya yakin kedepannya juga pasti introspeksi dan bisa bangkit lagi. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang pagi hari ini ya.